Mari kita belajar kebenaran firman Tuhan dari titik berangkat yang benar. Pertama, sama-sama kita katakan, saya adalah ciptaan Tuhan. Oleh karena itu, Tuhan Yesus lebih mengenal saya daripada saya dalam mengenal saya. Berikutnya, Tuhan Yesus lebih mengasihi saya daripada saya dalam mengasihi saya. Ini tanamkan Bapak Ibu. Engkau yang ajaib, Engkau yang maha kuasa, Engkau yang maha besar, Engkau yang satu-satunya kebenaran. Sungguh Engkau sangat mengasihi kami Tuhan. Kau ciptakan kami begitu mulia segambar dengan Engkau. Ketika kami jatuh dalam dosa, tidak ada nilai dalam hidup kami. Tetapi karena begitu besar kasih Engkau ya Bapa, di dalam dan melalui Yesus Kristus, Kau korbankan segala-galanya ya Tuhan Yesus, supaya kami beroleh selamat dan hidup dalam kebenaran. Dalam kebenaran yang mendasar inilah kami menghampiri Engkau Tuhan. Mari Tuhan, apa yang Kau kendaki di dalam dan melalui kami, nyatakan Tuhan. Sehingga di malam doa kami mengerti apa arti doa sesungguhnya. Dan di atas segala-galanya kami makin berubah dan nama Engkau dipermuliakan. Tanamkan pada kami Tuhan. Tidak ada mujizat yang paling indah dalam hidup ini. Selain kami semakin berkurang-kurang, Engkau semakin bertambah-tambah. Roh Kudus berotoritaslah. Lembutkan hati kami. Kami siap dilawati oleh kebenaran firman Tuhan yang sungguh sangat memberkati kami. Sehingga kami pulang ada perubahan, ada sorak-sorai yang baru. Dan nama Tuhan semakin indah dimasyurkan. Berbicaralah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua kita yang percaya sama-sama katakan amin. Tepuk tangan yang keras buat Tuhan. Amin, amin. Silakan duduk. Shalom. Shalom. Mari kita belajar kebenaran firman Tuhan dari titik berangkat yang benar. Pertama, sama-sama kita katakan, saya adalah ciptaan Tuhan. Ulangi. Oleh karena itu, ulangi. Tuhan Yesus lebih mengenal saya daripada saya dalam mengenal saya. Ulangi. Tuhan Yesus lebih mengenal saya daripada saya dalam mengenal saya. Berikutnya, Tuhan Yesus lebih mengasihi saya daripada saya dalam mengasihi saya. Ulangi. Tuhan Yesus daripada saya dalam mengasihi saya. Ini tanamkan Bapak Ibu. Sehingga apapun permasalahan kita, ketaatan sampai garis akhir tidak boleh kita korbankan. Yang setuju katakan amin. Ketaatan kepada Tuhan sampai garis akhir tidak boleh kita korbankan. Yang setuju katakan amin. Mari kita buka ayat firman Tuhan Markus pasal 5 ayat 21 sampai ayat 42. Markus pasal 5 ayat 21 sampai 42. Ayat 43 sengaja kita tidak bacakan karena ada makna tertentu di balik ayat 43 yang harus dikupas dengan indah. Yuk kita bergantian, saya baca ayat yang ganjil, Bapak Ibu baca ayat yang genap. Kita bergantian di bawah judul perikop Yesus membangkitkan anak Yairus dan menyembuhkan seorang perempuan yang sakit pendarahan. Saya mulai. Sesudah Yesus menyeberang lagi dengan perahu, orang banyak berbondong-bondong datang lalu mengerumuni dia, sedang ia berada di tepi danau. Lanjut. Dan memohon dengan sangat kepadanya
anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya supaya ia selamat dan tetap hidup. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Murid-muridnya menjawab, engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu. Dan engkau bertanya, siapa yang menjamah aku? Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus. Dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, anakmu sudah mati. Apa perlunya lagi engkau menyusah-nyusahkan guru? Lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta. Kecuali Petrus, Yakobus dan Yohanes, saudara Yakobus. Sesudah ia masuk, ia berkata kepada orang-orang itu, mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati, tetapi tidur. Lalu dipegangnya tangan anak itu, katanya, talitakum, yang berarti, hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah. Lanjut. Katakan amin. Nah, saya butuh konsentrasi Anda, Bapak Ibu jemaat sekalian, sedikit ekstra. Yang setuju katakan amin. Karena untuk memperhatikan perikop ini, jangan kita gagal fokus. Setelah kita mengerti Tuhan yang menciptakan kita, maka Tuhan lebih mengenal, bahkan lebih mengasihi kita daripada kita mengasihi kita. Maka kita belajar, walaupun gak bisa instan, tapi belajarlah. Jangan kehendakku yang jadi, melainkan kehendak Tuhan yang jadi. Itu mengandung kekayaan makna yang begitu indah. Itulah iman yang sejati. Kadang-kadang orang diajarkan iman, percaya, minta, berimanlah. Kadang-kadang orang kalau nggak mengenal Tuhan dengan benar, akhirnya menyikap iman dengan salah. Bahkan saya pernah ada orang ngajarkan murid-muridnya. Kalau kita rindu satu rumah atau rindu mobil, topangkan tangan ke rumah itu. Topangkan tangan mobil itu, minta dalam nama Yesus. Ini bahaya. Ini bahaya karena bisa menyesatkan. Ini penting sekali. Yang kedua, dengar baik-baik jemaat sekalian. Perbedaan signifikan. Kepercayaan dalam Yesus dengan di luar Yesus, tangkap. Kepercayaan dalam Yesus itu bicara
karya penebusan. Ulangi apa Bapak Ibu? Karya penebusan. Konsekuensi logis, kita ditebus, kita dibayar lunas oleh Yesus Kristus. Yang selalu kita peringati di balik makna perjamuan kudus. Bahwa tubuhnya sudah dipecah-pecahkan, darahnya sudah tercurah untuk menebus kita. Konsekuensi logis ditebus, dengar baik-baik. Kita adalah doulos, dia kyrios. Kita budak, kita hamba, dia Tuhan. Sampai limit awal yang namanya status bayi rohani, kanak-kanak rohani, lebih terfokus meminta daripada taat. Lebih terfokus janji Tuhan daripada perintah Tuhan. Ini wajar kalau bayi rohani, kanak-kanak. Tetapi jangan lupa bayi itu ada batas. Kalau dalam manusia umumnya 1 tahun ke bawah wajarlah bayi. 3 tahun okelah batita, bawah 3 tahun bayi. Oke. Mulai besar. Kalau 10 tahun tetap bayi, 15 tahun tetap bayi, ada sesuatu yang salah di sana. Dan itu banyak terjadi di gereja. Berikutnya perhatikan Bapak Ibu. Kita lihat dari ayat awal perikop kita. Supaya kita belajar dengan benar sehingga kita berdoa dari tingkat pengenalan akan Allah di dalam Yesus Kristus. Tuhan dan Juru Selamat yang hidup yang sudah melakukan segala-galanya pada kita. Lihat ayat 21. Sesudah Yesus menyeberang lagi dengan perahu. Orang banyak berbondong-bondong datang lalu mengerumuni dia. Kita hayati konteks ini. Yesus turun dari perahu habis nyebrang, turun dari perahu. Kalau turun dari perahu, di belakang dia danau. Maka datang orang berbondong-bondong datang lalu mengerumuni dia. Maka sulit sekali orang bisa mendekati Yesus. Karena berbondong-bondong artinya banyaknya banyak. Sulit sekali. Ayat 22. Bapak Ibu lihat, perhatikan. Datanglah seorang apa? Yang keras apa? Kepala rumah ibadat. Jawab Bapak Ibu. Kepala rumah ibadat ini seperti seorang gembala. Kepala rumah ibadat seperti orang gembala berarti bisa doa enggak? Tentu bisa doa dong. Kepala rumah ibadat. Tetapi yang terjadi ada sesuatu yang tidak lazim. Ini masih Markus pasal 5. Di mana Yesus belum begitu populer. Di mana Yesus di kalangan orang rohaniwan, orang Yahudi, Yesus itu dianggap bidat, penghujat Allah, ajaran sesat. Tetapi yang terjadi, datanglah seorang kepala rumah ibadat bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus dalam konteks bahasa aslinya, melihat dari kejauhan. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kakinya. Artinya, dia kepala rumah ibadat kelihatan dari pakaiannya dan tampilannya. Sehingga ketika dia datang dan tersungkur depan Yesus, orang pada minggir. Karena dia sangat dihormati. Minggir semua orang. Makanya dia bisa tersungkur ia di depan kaki Yesus. Kata tersungkur digunakan bahasa sama dengan kata menyembah. Proskuneo. Tersungkur, mukanya diletakkan di tanah yang agak kotor karena agak kebasah-basahan di pinggir pantai. Diletakkan mukanya ke tanah di depan kaki Yesus. Catat baik-baik jemaat sekalian, catat baik-baik. Yesus yang saat itu berpenampilan pemuda sederhana. Untuk menjadi kepala rumah ibadat itu rata-rata umur 50 tahun ke atas. Yesus saat itu umurnya lebih kurang 30 tahun, 31.
Yesus lebih muda. Kepala rumah ibadat lebih tua. Yesus tidak punya jabatan apa-apa. Dia pemuda sederhana. Ini jabatannya cukup tinggi. Agak sulit mendapatkan status kepala rumah ibadat. Tetapi di depan banyak orang dia tersungkur. Apapun motivasinya, itu sesuatu yang sangat sulit. Perlu ada kehancuran hati untuk status seperti dia bisa ditersungkur di depan Yesus. Jangan lihat Yesus seperti yang kita ketahui saat ini, saat di mana kejadian perikop yang kita baca ini terjadi. Yesus saat itu pemuda sederhana, pakaiannya sederhana, biasa-biasa seperti pemuda sederhana. Ini situasi yang tidak lazim. Ketika ia melihat Yesus tersungkurlah di depan kakinya. Kalau saya dramatisi sedikit, kagum orang. Siapa ini pribadi ini ya? Karena mereka mendekati Yesus sekedar pembuat mujizat. Kalau sampai kepala rumah ibadat kami tersungkur, siapa dia? Bahkan Petrus dan kawan-kawan belum melihat Yesus sebagaimana kepala rumah ibadat ini melihat Yesus. Seolah-olah kepala rumah ibadat ini mengajarkan kepada Petrus dan kawan-kawan, yang kalian ikut ini, yang biasa kalian bilang guru, ini manusia istimewa. Kalimat berikutnya ayat 23. Perhatikan ayat 23. Dan memohon dengan sangat kepadanya, Bapak Ibu, kalau baca ayat ini gak boleh lepas dari konteks. Konteks saat itu budaya Yahudi kalau memohon hanya digunakan oleh bawahan atau budak terhadap atasan atau tuannya. Kepala rumah ibadat adat ini dengan sikap memohon itu biasanya minimal berlutut, dia tersungkur. Seolah-olah menempatkan diri dia di depan pemuda sederhana jauh lebih muda dari dia. Di depan pemuda sederhana yang tidak ada jabatan dalam rumah ibadat. Tapi seolah-olah dia bawahan Yesus. Seolah-olah dia budak Yesus. Situasi ini tertolong karena ada masalah dia yang serius. Jadi Bapak Ibu jemaat sekalian, bagi orang yang percaya bukan sakit sembuh saja mujizat. Catat baik-baik, bukan sakit sembuh saja mujizat. Bagi orang percaya sehat sakit pun mujizat. Karena itu menolong kita untuk hancur hati di hadapan Tuhan. Saya gembala jemaat satu jemaat di Jakarta. Ada jemaat saya, seorang ibu dengan anaknya tunggal putri rajin ke gereja. Suaminya nggak mau ke gereja. Udah nggak mau ke gereja, suka melakukan sesuatu yang begitu menyedihkan. Pukul istri, main wanita. Pukul istri, main wanita. Dia orangnya kaya. Satu malam anak putrinya ini telepon saya, Pak Pendeta, tolong mami digebukin lagi. Saya meluncur ke rumah itu. Apa bapak itu bilang? Pak, jangan urusin keluarga orang, jangan urusin. Nggak ada urusan bapak kepada keluarga saya. Saya mau gebukin istri saya, itu bukan urusan bapak. Mau saya bunuh, itu keluar, diusir saya. Saya bilang, Pak, sabar Pak. Apa keluar? Apa sabar, keluar. Diusir saya. Sehat, kaya. Dalam hati Tuhan, kasihanlah bapak ini Tuhan. Begitu saya mundurkan mobil saya keluar dari halaman dia. Dia teriak, Pak Pendeta kalau ketemu Tuhan Yesus salam ya. Nyinyir. Dalam hati saya, Tuhan berikanlah dia kesempatan untuk mengenal Engkau. Saya persingkat cerita, terjadi mujizat. Lebih kurang 2,5 tahun berikutnya, bapak ini kanker prostat. Halo Bapak Ibu,
Kalau bapak-bapak suka mukul istri, apalagi suka berzina, paling cocok kanker prostat. Ketika di rumah sakit saya kunjungi, berubah sekali mukanya. Beda sekali. Jauh lebih cakep daripada sehat. Nyambung gak sih? Saya bilang, Pak, katanya sakit kanker. Iya Pak Pendeta, lembut banget mukanya. Jadi bukan sembuh sakit aja mujizat Bapak Ibu. Sehat sakit pun mujizat. Katakan amin. Kayaknya nggak rela Anda. Apa kata dokter? Nangis dia. Kata dokter, stadium akhir Pak Pendeta. Dalam hati saya, cakep banget muka lo. Enak banget lihat orang jahat sakit parah. Kalau ada di sini suka gebukin istri, main-main dalam perkawinan, kalau kau malam ini sulit hancur hati, perlu ada kejadian membuat Anda hancur hati. Lebih baik kanker parah akhirnya bertobat dan selamat daripada berbuat jahat tetap sehat masuk ke neraka. Yang setuju tepuk tangan yang keras. Yes. Ini penting sekali. Tujuan utama Yesus datang ke dunia menyelamatkan kita. Bukan sekedar sakit sembuh. Terus saya tunjuk istrinya depan dia. Pak, ini ibu? Iya Pak Pendeta, iya. Boleh gak saya minta tolong? Apa itu Pak Pendeta? Tolong gebukin lagi. Makin nangis dia. Pak Pendeta aku jahat. Aku jahat, aku jahat. Pak Pendeta ampun, ampun. Enak banget kalau orang jahat kanker prostat parah. Mujizat terjadi. Jangan pura-pura gak dengar khotbah ini. Itu kejadian indah. Apa yang terjadi? Anakku perempuan sedang sakit. Sakitnya bukan korengan. Sakitnya bukan bisul. Sakitnya parah. Hampir mati. Momentum-momentum ini adalah momentum yang indah. Membuat kita mengerti. Aku butuh Engkau Tuhan. Jadi kalau ada orang sakit parah, jangan buru-buru didoakan sembuh. Tapi bimbinglah dia supaya bertobat dan lahir baru. Karena itu jawaban lebih berharga daripada sekedar sakit sembuh. Jadi kalau malam doa ini ada di antara Anda datang yang sakit, jangan ragu. Tuhan bisa menyembuhkan Anda. Yang setuju katakan amin. Tetapi kesembuhan bukan jawaban. 10 orang sakit kusta, semuanya datang kepada Tuhan Yesus. Semuanya sembuh. Satu yang menyenangkan hati Tuhan Yesus. Karena yang satu mau bertobat. Jadi siapapun Anda ke ruangan ini yang punya pergumulan apa saja. Entah sakit penyakit, entah masalah rumah tangga, entah masalah ekonomi. Tuhan mudah menolongnya. Tetapi itu tidak ada artinya pemulihan sakit penyakit. Ada kesembuhan, pemulihan ekonomi, pemulihan masalah rumah tangga. Tidak ada artinya pada langkah berikutnya. Kalau Anda tidak mau sungguh-sungguh bertobat. Ini yang paling penting Bapak Ibu. Maka diperkenankan anak ini sakit parah. Hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya supaya ia selamat dan tetap hidup. Saking parahnya anaknya. Bapak ini kepala rumah ibadat seharusnya seorang rohaniwan. Gak mampu mendoakan anaknya. Perlu datang ke Yesus. Maka momentum-momentum yang mengalami kesulitan. Bahwa kita gak dapat jalan sendiri. Itu momentum yang sangat bernilai. Untuk kita semakin berani. Bukan saja percaya kepada Yesus. Tetapi juga mempercayakan hidup kita kepada Yesus. Bukan saja percaya. Tetapi juga mempercayakan hidup kita kepada Yesus. Aku berserah, perlu berserah. 10 orang sakit kusta, percaya Yesus sanggup menyembuhkan mereka. Semuanya datang ke Tuhan Yesus. 10 orang sakit kusta, percaya Yesus sanggup menyembuhkan mereka. Semuanya datang kepada Yesus. Dan semuanya sembuh. Tapi tidak semuanya berserah.
Tidak semuanya mempercayakan hidupnya. Hanya satu. Bapak Ibu, jangan lagi sekedar percaya kepada Yesus. Mari kita tegas. Kita harus mempercayakan hidup kita kepada Yesus. Yang setuju katakan amin. Pasti ada perubahan-perubahan karakter bagi mereka yang mempercayakan hidupnya kepada Yesus. Kalau ada orang ke gereja, nyanyi menyembah, bahkan bisa khotbah. Kalau tidak ada perubahan kelakuannya, kalau tidak ada perubahan karakternya, ini model-model orang percaya tapi tidak mempercayakan hidupnya kepada Yesus. Iman itu starting point harus mempercayakan hidupnya kepada Yesus. Kalau sekedar percaya itu tidak bisa diterjemahkan sebagai iman. Ini penting. Maka dengan sikap itu respon Yesus ayat 24. Lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Anaknya sakit parah. Hampir mati. Sikap kepala rumah ibadat ini merendahkan hati. Tersungkur depan Yesus dan mau merindukan Yesus. Memohon seolah-olah dia bawahan Yesus. Seolah-olah dia budak Yesus. Supaya Tuhan tolong. Tuhan Yesus responi. Kata pergilah dalam bentuk kata kerja langsung. Pergilah Yesus dengan orang itu. Tetapi apa yang terjadi? Kalimat berikutnya bukan kebetulan. Ayat 24 operator. Lihat ayat berikutnya. Orang banyak, ayat 24. Orang banyak, lanjut Bapak Ibu. Dan berdesak-desakan di dekatnya. Apa yang terjadi? Kalau orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesak-desakan di dekatnya, berarti memperlambat langkah Yesus. Situasi itu diperkenankan terjadi. Maka Yesus mau lihat kepala rumah ibadat ini. Mau enggak dia teruji penuh percaya kepada Yesus dan mempercayakan hidupnya kepada Yesus. Dengan jabatan dia yang dari kejauhan lihat Yesus. Yesus dikerumuni orang berbondong-bondong. Sulit menembus ke sana. Akhirnya dia datang, orang minggir. Maka situasi ini dia bisa gunakan jabatannya. Hei, minggir. Anak saya minggir. Jangan ada mengganggu kami langkah. Kami mau buru-buru. Bisa. Tetapi dia lulus. Dia tidak gunakan kekuasaan itu. Dia mulai bicara, aku berserah. Mulai dia. Ayat 25. Apa yang terjadi? Kayak ada sesuatu kejadian yang seolah-olah kayak sengaja Tuhan buat. Apa itu? Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Jadi ada dua kejadian dalam perikop ini. Apa yang terjadi ayat 26? Di tengah berdesak-desakan agak lambat. Padahal mau buru-buru anaknya hampir mati. Ada perempuan pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib. Sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya. Malah sebaliknya keadaannya mulai memburuk. Ayat 27. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu. Ia mendekat Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Ayat 28. Sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Ayat 29. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Tepuk tangan yang keras. Perempuan ini sembuh seketika itu juga. Apa yang terjadi? Ayat 30. Mari kita hayati. Sama-sama kita baca Bapak Ibu ayat 30. Mari kita hayati supaya kita ngerti konteks. 1, 2, ya. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lanjut. Dengar Bapak Ibu, supaya kita lihat ada karya yang agung yang Tuhan sedang kerjakan pada kita dan kepada kepala rumah ibadat ini. Ketika ada kesembuhan, Yesus lagi jalan mau ke rumah kepala rumah ibadat.
mau mendoakan anaknya yang hampir mati, parah. Lagi jalan gitu orang berdesak-desakan dekat dia, akhirnya agak lambat. Kecepatannya nggak bisa seperti yang diinginkan orang yang anaknya hampir mati harus segera ditolong. Kebayang saya ya, maafkan saya. Kita lazimnya gimana? Kalau anak kita di rumah sulit bernapas, mulai kritis. Saya nggak ragu bahwa anak saya pakai mobil ke rumah sakit, bisa saya terabas lampu merah. Bisa saya terabas lampu merah. Mungkin dalam konteks tertentu bisa saya lawan arah. Masalahnya anakku sakit parah. Kalau polisi stop, Pak anak saya mau hampir mati. Oh jalan. Pasti disuruh jalan. Situasi Bapak itu lebih kurang begini, kepala rumah ibadat ini. Apa yang terjadi ayat 30, masih ayat 30 operator. Lihat. Lalu ia berpaling, lagi jalan ke arah rumah kepala rumah ibadat. Lalu dia berpaling, jawab Bapak Ibu. Dia berpaling berarti ke belakang. Mau mencari tahu siapa yang megang jubahnya. Kalau berpaling, jawab Bapak Ibu. Langkahnya berhenti atau tetap jalan? Berhenti. Kalau tetap jalan bisa nabrak orang depan, bisa jatuh. Berhenti. Berarti makin lambat nggak Yesus ke rumah kepala? Makin lambat. Makin gelisah nggak kepala? Makin gelisah kepala rumah. Karena anaknya hampir mati. Lain kalau anaknya sakit bisul. Minggu depan pun boleh datang lah. Ini Alkitab mencatat hampir mati. Kok ada kejadian orang perempuan pendarahan ini? Apakah itu kebetulan? Atau nanti kita ke surga, kita tanya Markus. Markus jujur ya Markus ya. Sebenarnya kejadian ini ada atau kau buat-buat? Pasti ada. Ini supaya orang yang berdoa harus berani tegas kepada dirinya. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Itu nggak semudah dinyanyikan. Tetapi kalau Anda praktekkan, saya praktekkan, bukankah itu bicara iman dan memiliki tingkat pengenalan akan Tuhan, mulai waras dan benar? Berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, "Hei, siapa yang menjamah jubahku?" Saya yakin Yesus tahu. Tetapi Yesus lagi bekerja lebih berharga daripada kesembuhan. Ini seringkali nggak dilihat orang Kristen. Ayat 31. Apa muridnya bilang? Murid-muridnya menjawab, "Engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu. Dan engkau bertanya, siapa yang menjamah aku? Apa makna ayat ini?" Gak mungkin kita tahu. Karena ramai sekali. Ya gak mungkin dong. Ayat 32. Kita sama-sama baca Bapak Ibu. Ayat 32. Kita sama-sama baca. 1, 2, iya. Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan. Kalimat ini menunjukkan makin lama Yesus ke rumah ibadat. Kalau dia memandang sekelilingnya, jawab Bapak Ibu. Dia berarti muter atau enggak? Muter, sekeliling. Sekelilingnya muter. Muternya cepat atau lambat? Kalau cepat itu muter nari. Kalau menari cepat. Tapi karena tujuannya melihat siapa yang telah melakukan itu. Maka di tengah-tengah orang ramai dia memandang sekelilingnya. Mungkin lihat agak ke belakang. Mungkin di belakang, di bawah ada orang jongkok. Itu lama sekeliling itu lama. Apa kejadian kepala rumah ibadat? Ya ini benar-benar mau mendoakan anakku tidak? Ini benar-benar mau mendoakan anakku tidak? Anakku hampir mau mati. Jujur aja. Kau sebenarnya mau mendoakan atau enggak? Anakku hampir mati. Yesus tahu. Banyak kita STH walaupun gak sekolah teologi. Apa STH? Sok tahu. Rasanya kita harus ajarkan Tuhan. Tuhan, cocok aku sembuh tahun ini. Cocok aku hari ini sembuh. Lalu dasar tadi khotbah adalah Tuhan lebih mengenal kita daripada kita mengenal kita. Tuhan lebih mengasihi kita daripada kita mengasihi kita. Maka salah satu mujizat yang indah, tangkap.
Salah satu mujizat yang indah dalam kekristenan, kita memiliki tingkat kesadaran yang tinggi, kita lemah. Itu mujizat Bapak Ibu. Kenapa kita capek nggak capek, ngantuk nggak ngantuk, sehat kurang sehat, konflik tidak konflik dalam rumah tangga. Kita bangun pagi baca Alkitab karena kita nggak mampu jalan sendiri. Kenapa ada orang Kristen nyanyi bagus, menyembah bagus di gereja, tapi nggak ada gairah disiplin baca Alkitab? Karena orang ini sombong. Dengar baik-baik, orang yang malas baca Alkitab, orang sombong. Kalau nggak percaya Anda, matilah nanti malam tanya Tuhan Yesus. Pasti benar yang saya ucapkan. Puji Tuhan kalau bisa bangkit lagi Anda. Yang malas baca Alkitab, Tuhan sedih melihat Anda. Seolah-olah Anda bisa jalan dengan pelita yang lain. Padahal firman-Mu pelita bagi kakiku. Kenapa kau enggak disiplin baca Alkitab? Orang bisa Anda bohongi, Tuhan enggak bisa Anda bohongi. Jauh lebih mulia orang malas baca Alkitab, akhirnya disiplin baca Alkitab daripada sekedar sakit sembuh. Dewasalah kita. Makanya salah satu lagu rohani apa? Ku tak dapat jalan sendiri. Lanjut. Tuhan. Yes, kenapa? Karena kita lemah. Orang makin rohani, dengar baik-baik, supaya jangan salah memaknai rohani. Orang makin rohani, makin tinggi tingkat pengenalan dia akan Tuhan. Paralel dengan hal itu, makin tinggi dia tingkat pengenalan akan Tuhan, bahwa Tuhan itu hebat, besar, dan penuh kuasa. Maka sejalan dengan itu, makin tinggi tingkat pengenalan dia akan dirinya, bahwa dia lemah. Itu orang rohani. Orang rohani makin sadar dia lemah. Kalau ada orang rohani merasa hebat, orang itu absolut tidak rohani. Itulah kata Paulus, ketika aku lemah, aku kuat. Kenapa dia bilang ketika aku lemah? Karena dia tidak pernah gak sadar bahwa dia lemah. Maka tingkat pengenalan akan dirinya dia lemah. Dia tidak pernah mempercayakan diri dia pada diri dia. Maka dia sepenuhnya mempercayakan hidupnya dia kepada Tuhan. Karena segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan bagiku. Kenapa orang malas baca Alkitab? Karena orang ini merasa hebat, sombong. Tuhan sedih kalau Anda malas baca Alkitab. Tapi jauh lebih sedih lagi, kalau Anda dengar khotbah ini, besok Anda masih malas baca Alkitab. Itu bahasa Jermannya dablek gitu. Yes. Karena lebih parah orang malas baca Alkitab daripada lumpuh nggak bisa jalan. Karena lumpuh berjalan itu masalah fisik. Kau tanya lumpuh nggak bisa jalan, akhirnya bisa jalan. Tetapi kalau kau rajin baca Alkitabnya lumpuh, nggak bisa jalan disiplin baca Alkitab, itu lebih parah. Karena itu bicara hal rohani. Makanya kita tegas, peganglah tanganku Roh Kudus. Lanjut. Setiap hari. Setiap hari. Kenapa? Ku tak dapat. Ayo dong Bapak Ibu. Jangan sombonglah. Makin rohani seseorang, makin dia kenal hanya Allah yang luar biasa. Makin dia kenal hanya Allah yang maha kuasa. Makin dia kenal hanya Allah yang hebat. Dan juga makin kenal bahwa aku lemah. Aku tidak ada apa-apanya. Aku gak ada hebat-hebatnya. Maka orang makin rohani, wajar makin rendah hati. Kok ada orang makin rohani, makin sombong? Ada orang rohani merasa makin hebat, itu pasti tidak rohani. Ini penting sekali. Tegaslah, kita gak dapat jalan sendiri tanpa Roh Kudus. Yang setuju tepuk tangan yang keras. Yes. Sadarlah dan siumanlah orang Kristen. Jangan merasa mampu tanpa Roh Kudus. Statement itu dimulai dari mana? Disiplin baca Alkitab. Karena statement kita baca, saya baca Alkitab tiap hari bukan supaya untuk khotbah, bukan untuk khotbah. Saya baca Alkitab tiap hari supaya firman yang bermanfaat.
menerangi hati saya, mengajar saya, menunjukkan kesalahan saya, memperbaiki kelakuan saya, dan mendidik saya dalam kebenaran. Itu terus-menerus terjadi. Saya baca Alkitab bukan khusus mempersiapkan khotbah. Saya baca Alkitab supaya firman yang saya baca itu mengkhotbahi saya. Begitu saya dimenangkan oleh kasih karunia kuasa Tuhan Yesus, saya lakukan, baru saya beritakan. Khotbah itu harus hasil dari Alkitab nembak kita, kita berubah, kita lakukan, baru khotbahkan. Jangan pernah khususkan gali Alkitab khusus untuk khotbah. Nggak bisa itu. Anda akan khotbahnya sekedar informasi, bukan transformasi. Ini penting. Maka Tuhan perkenankan supaya benar nggak kepala rumah ibadah ini benar-benar beriman kepada Tuhan Yesus. Lalu ia menaksirnya, lambat ayat 33. Apa yang terjadi? Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya. Sama-sama baca, hayati. Kata tampil, 1, 2, iya. Tampil dan tersungkur di depan Yesus. Lanjut. Itu lebih lama lagi Bapak Ibu. Ketika tersungkur itu datang ke Tuhan Yesus, Yesus lihat. Kemudian dalam situasi takut dan gemetar, dia tampil tersungkur depan Yesus dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Berarti kalau segala sesuatu dengan takut gemetar, dia cerita agak lambat karena situasinya takut dan gemetar. Apa aku salah ya? Apa aku salah megang jubahnya? Maka dia cerita segala sesuatunya. Berarti dia cerita dari awal dia pendarahan. Kapan itu? 12 tahun yang lalu. Berarti lebih lama enggak? Lebih lama lagi. Kepala rumah ibadat ngomong apa nih? Aduh gimana sih? Kok dengar lagi cerita dia? Anakku hampir mati. Itu situasi yang seringkali diperhadapkan kepada kita. Supaya iman kita excellent. Di atas rata-rata. Supaya iman kita teruji, terindah, terbaik. Yang ini orang yang segera-segera dijawab seringkali nggak mengalami pembentukan yang indah. Cerita 12 tahun yang lalu saya pendarahan. Terus papa saya bawa saya ke dukun di Tuban. Itu kira-kira. Terus disembur-sembur dia cerita segala sesuatunya. Lama itu. Terus kemudian pada bulan Oktober 11 tahun yang lalu karena aku gak sembuh dibawa aku ke Blora. Panjang ceritanya. Yesus tahu gak situasi kepala rumah ibadat? Tahu. Akan kubuat kau imanmu mahal. Berharga. Teruji. Ini seringkali gak dilihat oleh orang-orang Kristen. Betapa Allah itu sangat mengasihi kita daripada kita mengasihi kita. Maka kita berani tegaslah. Tuhan jangan caraku dan jangan waktuku. Karena engkau lebih mengenal saya daripada saya mengenal saya. Mujizat yang paling indah. Anda tegas, hai jiwaku, pujilah Tuhan dengan cara, jangan lagi gunakan caramu, jangan lagi gunakan waktumu, gunakanlah cara Tuhan dan waktu Tuhan. Itu bicara sangkal diri yang excellent, pikul salib yang terbaik. Tepuk tangan yang keras. Untuk itulah malam ini Anda datang. Karena Anda bukan anak gampangan. Anda anak pilihan. Apa yang terjadi? Ayat 34. Udah lama, maka Yesus berkata, maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Itu berita sukacita atau tidak? Sukacita. Tepuk tangan lebih keras lagi. Tetapi lanjutkan, berita sukacita ini, berita lebih menyakitkan pada kepala rumah ibadat.
Karena berita sukacita terjadi kepada perempuan itu. Kepada kepala rumah ibadat ayat 35 sama-sama baca. 1, 2, ya. Ketika Yesus masih berbicara. Berbicara apa? Berita sukacita kepada perempuan ini. Masih bicara berita sukacita. Datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu. Dan berkata apa? Anakmu sudah mati. Apa perlunya lagi engkau menyusahkan guru? Wow. Berita penderitaan di tengah-tengah berita sukacita kepada orang lain. Itu penderitanya berkelipatan. Coba, maafkan saya kasih aja ilustrasi. Saya kasih ilustrasi. Kalau kita satu usia Bapak Ibu. Misalnya kita satu usia. Kita sekolah di SMP negeri di Surabaya ini. Sama-sama kita kelas 2 SMP. Ketika pengumuman naik kelas. Halo dengar baik-baik. Ketika pengumuman naik kelas. Dibicarakan lulus. Kita sendiri yang gak lulus. Sedih gak? Sedih. Tapi saya balik. Kalau kita satu kelas. Muridnya 35 orang. Satu orang lulus. 34 gak lulus. Sedih gak? Seru. Lulus enggak? Sama dong. Lu enggak? Sama dong. Yang lulus sendiri jadi sedih. Sendiri. Nyambung enggak? Itulah dosa iri hati kita. Maunya menderita bareng-bareng dong. Maafkan saya. Kalau kita tinggal satu komplek perumahan. Rumah kita satu terbakar. Yang lain enggak? Sedih. Kalau semuanya terbakar, seru. Nyambung gak sih? Itulah makin sulitnya kita dibentuk. Artinya ini pembentukan mahal. Karena apa? Dengar baik-baik. Sembuh itu berkat. Ulangi. Kekayaan itu berkat. Ulangi. Kita umat tebusan wadah berkat. Ulangi. Kita umat tebusan wadah berkat. Tuhan lebih menghargai wadahnya daripada berkat. Tangkap dong. Tuhan lebih menghargai wadahnya, yaitu Anda, daripada berkat. Tuhan Yesus gak mau mati untuk kesembuhan. Yesus mati untuk keselamatan jiwamu. Karena dia lebih mencintai wadah berkat, yaitu Anda dan saya, daripada berkat itu sendiri. Ini penting sekali. Makanya kenapa ada orang mau waktu dia kaya. Caranya cara dia. Waktunya waktu dia. Akhirnya menghalalkan segala cara. Dapat kekayaan menghalalkan segala cara. Korupsi, kaya-kaya. Wadah berkat diri kita rusak. Karena kita nggak kuat mendapat berkat dengan cara kita, dengan waktu kita. Akhirnya orang korupsi, rumah tangga berantakan, anak narkoba. Karena dapat berkat tanpa disiapkan. Wadah berkat ini kuat. Makanya tegaslah kita Bapak Ibu. Dengan pengertian yang benar kita nyanyikan lagu. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Salah satu apa? Bapak-bapak, kalau istrimu cerewet, 5 tahun cerewet, 10 tahun cerewet, jangan berdoa, Tuhan dalam Yesus saya beriman, tahun ini istriku gak cerewet lagi. Gak cerewet, itu salah doanya. Itu bukan iman. Kau iman apa? Tuhan istriku cerewet, 10 tahun, 15 tahun menikah cerewet. Tetapi dialah istriku yang kau kirimkan. Karena pernikahan itu inisiatif Tuhan. Tolonglah. Buat aku makin berubah. Semakin kuat aku menghadapi istriku cerewet. Itu jauh lebih beriman daripada berdoa dalam nama Yesus. Istriku tahun ini gak cerewet lagi. Itu salah. Gak ada amin kalau khotbah begini. Menderita muka Anda bapak-bapak. Termasuk kau ibu-ibu. Tuhan tolonglah suamiku gak kasar lagi. Enggak, Tuhan bagaimanapun suamiku aku tetap setia. Aku tetap tunduk pada dia. Kuatkanlah aku menghadapi suamiku. Supaya bagaimanapun kelakuan suamiku. Aku tetap percaya dan benar di hadapan engkau. Itu doa yang benar. Jangan berdoa Anda lihat suka mobil topang tangan. Dalam Yesus jadi milikku. Itu ngawur.
Bersyukurlah Anda sebelum meninggal dengar khotbah hari ini. Supaya kalau tahun depan meninggal agak beres hidup kita. Tahu Anda mengandung kepedihan. Susah. Ini benar. Berita yang mengerikan. Orang sembuh. Aku duluan datang kepada engkau. Engkau mau ke rumahku. Di tengah jalan lihat perempuan pendarahan. Kau sembuhkan. Anakku bukan sembuh. Malah mati. Gimana sih engkau? Ayat 36. Apa yang terjadi? Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka. Dan berkata kepada kepala rumah ibadat. Apa katanya? Iman yang sederhana. Iman yang benar. Iman yang sederhana. Saya ulangi. Iman yang benar adalah iman yang sederhana. Ulangi sama-sama. Ulangi sama. 1, 2, iya. Iman yang benar adalah iman yang sederhana. Apa itu? Percaya saja. Tuhan bilang, hai suami, kasihlah istrimu. Pak pendeta Rituan, istriku cerewet. Percaya saja. Jadi gimana? Lanjut, jangan cerai. Apalagi buka cabang, jangan. Hai istri, tunduklah pada suami. Loh suamiku kasar, percaya saja. Iman yang benar, percaya saja. Di dalam percaya saja. Itu iman. Jangan goyah karena kesulitan makin berat. Percaya saja. Karena apa? Tuhan Yesus tidak berubah. Tidak, percaya saja. Tapi justru yang sederhana ini sulit kita terapkan. Tahu nggak Anda? Percaya saja menunjukkan iman kita berkata, Tuhan tidak pernah salah. Percaya saja statement hidup kita berkata, Tuhan itu pasti benar. Percaya saja statement hidup kita berkata, waktumu yang terbaik. Percaya saja. Makanya jangan pernah korbankan ketaatan dalam perkawinan. Apapun konflik rumah tangga Anda, percaya saja. Itu keren. Itu keren sekali. Saking kerennya orang gak mau lakukan. Lihat berikutnya ayat 37. Lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta kecuali Petrus, Yakobus, Yohanes, saudara Yakobus. Ayat 38. Mereka tiba di rumah kepala rumah ibadat. Dan di sana dilihatnya orang-orang ribut, menangis, meratap dan suara nyaring. Kalau Anda lihat orang rumah duka di Yahudi itu mencekam sekali. Menjerit, menangis, dan bisa membuat kepala rumah ibadat ini yang baru sebelumnya dikata percaya saja bisa goyah. Tapi dia belajar percaya saja walaupun sulit percaya kepada Yesus. Saat anak mati. Daripada saat anak sakit parah. Tapi Tuhan lagi memberikan pelajaran bagi kepala rumah ibadat kepada kita semua. Apa arti pengikut Kristus? Percaya saja. Ayat 39. Sesudah ia masuk, ia berkata kepada orang-orang itu, mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati, tetapi tidur. Ini lebih iman yang tidak mudah. Yaitu lihatlah yang Yesus lihat. Jangan lihat yang kita lihat. Karena mata jasmani kita ini melihat acap kali menipu diri kita. Kenapa Tuhan bilang kasihlah musuhmu? Arti musuh yang nyakiti hati kita. Kenapa Tuhan bilang kasihlah musuh? Karena kita lihat musuh kita sebagaimana Tuhan melihat musuh kita. Kenapa kita nggak mau mengasihi musuh kita? Karena kita melihat musuh kita dengan cara kita melihat. Salah satu mujizat dalam diri hamba Tuhan. Salah satu mujizat dalam diri orang percaya. Melihat yang Yesus lihat. Hai suami, kasihlah istrimu. Tuhan, cerewet sekali istriku. Aku mau cerai, aku gak sanggup. Karena kau melihat istrimu dengan cara melihat. Kasih istrimu. Kau sanggup mengasihi istrimu bagaimanapun kelakuan dia. Kalau kau lihat istrimu dengan cara Tuhan melihat. Hai istri, tunduklah kepada suamimu. Tuhan yang perintahkan itu ibu-ibu, bukan suami. Loh kalau suamiku kasar, kau masih melihat dengan cara kau melihat. Tuhan sekalipun, walaupun suamiku gak berubah. Aku tetap taat kepada engkau. Aku tunduk. Itu engkau melihat suamimu. Dengan cara Tuhan melihat suamimu. Itu mujizat terindah daripada sekedar lumpuh berjalan.
Kenapa kita lebih sukacita memberi daripada menerima? Karena kita melihat berkat-berkat bukan dengan cara kita melihat, tapi dari cara Tuhan melihat. Kenapa orang Kristen sulit sekali memberi? Malah tidak sedikit orang Kristen pelitnya, auzubillah bin zalik. Karena dia melihat dengan cara setan melihat. Catat dong baik-baik. Makanya kita bicara, hidupku bukan aku lagi, melainkan karena kita melihat dengan cara Yesus melihat. Kenapa kita mengasihi musuh? Kenapa kita mengampuni? Kenapa kita membalas kejahatan dengan kebaikan? Karena kita melihat dengan cara Tuhan melihat. Itulah mujizat tertinggi. Tepuk tangan yang keras. Yes. Apapun kesulitan rumah tanggamu, jangan cerai, jangan cerai, jangan cerai, jangan cerai. Catat dong baik-baik. Kalau ada pendeta memfasilitasi Anda cerai, pasti itu bukan hamba Tuhan. Catat baik-baik, catat baik-baik, catat baik-baik. Jadilah hamba Tuhan menurut Tuhan. Kalau ada pendeta memfasilitasi Anda cerai, pasti itu bukan hamba Tuhan. Karena dia tidak melihat yang Yesus lihat, yang kata Tuhan kepada orang menikah, apa yang dipertemukan oleh Allah, nggak boleh ceraikan oleh manusia kecuali kematian. Ayo dong. Nggak banyak orang Kristen melihat yang Yesus lihat. Anak ini tidak mati, tetapi tidur. Karena Yesus melihat dengan cara Yesus melihat. Ayat 40. Apa yang terjadi? Mayoritas orang Kristen mirip seperti ini. Baru mereka teriak, nangis-nangis, menjerit, mencekam. Tetapi dengan statement Yesus itu nggak masuk akal. Malah yang nangis tadi berbalik menertawakan dia. Karena jauh sekali manusia ini dengan cara Tuhan melihat. Banyak orang Kristen tetap mengeraskan hati melihat di sesuatu dengan cara dia melihat. Bukan melihat sebagaimana Tuhan mengendaki dia cara melihat. Ditertawakan. Maka diusirnya semua orang itu. Lalu dibawanya ayah dan ibu anak itu. Dan mereka yang bersama-sama dia masuk ke kamar itu. Ayat 41. Lalu dipegangnya tangan anak itu katanya. Talitakum. Yang berarti, hai anak, aku berkata kepadamu. Apa katanya? Bangunlah, bukan bangkitlah. Bukan bangkitlah, bangunlah. Karena anak tidur. Ayat 42, sama-sama kita baca ayat terakhir. 1, 2, iya. Seketika itu juga anak itu bangkit berdiri dan berjalan. Sebab umurnya sudah 12 tahun. Kalimat terakhir. Dengar dong baik-baik Bapak Ibu. Ayo jawab, jujur jawab. Kalau anak kepala rumah ibadat ini sakit keras. Jawab. Dengan anak ini mati. Jawab. Mana lebih banyak orang kunjungi rumah kita. Anak kita sakit keras atau anak kita meninggal? Meninggal. Lebih banyak orang. Apa arti yang Tuhan sedang sampaikan? Tangkap-tangkap. Apa yang Tuhan sedang sampaikan? Kalau ku jawab pergumulanmu jemaat. Jangan untuk dirimu sendiri. Bagaimana ku jawab pergumulanmu? Banyak orang melihat. Dan banyak orang akhirnya kagum dan makin banyak lutut bertelut dan mulut mengaku Yesus Tuhan. Tepuk tangan yang keras. Yes. Dangkal sekali iman kita sekedar sakitku sembuh. Ingat Tuhan menyembuhkan supaya kita wadah jadi alat. Kesembuhan itu kita beritakan kepada orang lain supaya orang lain bukan sekedar Yesus penyembuhku tapi Yesus juru selamatku. Lebih banyak orang mengenal Yesus ketika anak Yairus ini meninggal daripada anak ini sakit. Lebih banyak orang mengakui kebesaran Yesus. Kalau masalah kita lebih berat, ditolong Tuhan daripada lebih ringan. Artinya, kita bukan mencari masalah-masalah berat. Tetapi percayalah Bapak Ibu, kalau kita mau iman yang benar, walaupun sederhana, percaya saja, makin berat masalah kita, makin hebat Tuhan menunjukkan siapa diri dia. Kalau kita diberkati dengan kesembuhan, kita diberkati dengan berkat-berkat melimpah, dipulihkan ekonomi kita, anak-anak kita pintar juara-juara, bukan supaya kita dipermuliakan sesaat, bukan. Tetapi supaya Tuhan dipermuliakan, ditinggikan, dan dimasyurkan. Ini karena sentris kita
bukan diri kita, sentris kita Yesus. Kalau kita sakit, Tuhan sembuhkanlah, bukan sekedar aku sembuh. Tetapi bagaimana aku sembuh, nama Tuhan makin dikenal banyak orang. Bukan sekedar aku sembuh, karena kau bukan budakku untuk menyenangkan aku. Tapi aku alatmu untuk menyenangkan engkau. Tepuk tangan lebih keras. Ini baru doa yang benar. Maka apapun pergumulan kita Bapak Ibu, apapun masalah kita, mari kita melihat yang Yesus lihat. Maka doa kita berani dan tegas. Jangan kabulkan kerinduanku kalau itu sebatas kesukaanku. Jangan sembuhkan penyakitku Tuhan. Kalau sekedar aku panjang umur. Enggak ada artinya panjang umur ya Tuhan. Kalau hidupku enggak benar. Tapi sembuhkanlah aku Tuhan. Supaya hidupku benar. Sembuhkanlah aku Tuhan, supaya makin banyak lutut bertelut dan mulut mengaku Yesus Tuhan. Karena segala sesuatu dari Dia, oleh Dia, kita kembalikan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Bangkit berdiri, tepuk tangan yang keras kepada Tuhan. Mari Bapak Ibu, di tengah-tengah apapun permasalahan kita, termasuk jika engkau datang hari ini dengan sakit, jangan ragu, Tuhan mampu menyembuhkan Anda. Tetapi sedihlah hati Yesus. Kalau pendekatan kita sekedar, Tuhan sanggup menyembuhkan aku. Kalau sekedar itu Bapak Ibu, Yesus bukan Tuhan kita. Yesus budak kita yang harus melakukan apa yang kita inginkan. Stoplah. Melainkan Tuhan mengendaki, supaya diri kita wadah berkat bejana ini diubah. Yang pemarah lemah lembut, yang sombong rendah hati, yang pembohong jujurlah, yang pemalas termasuk malas dalam baca Alkitab tiap hari, supaya Anda tekun, tekun dan tekun. Yang membenci jadi hidup penuh kasih, yang tidak setia jadi setia. Yang setuju katakan amin. Jika ada dosa dan kejahatan kita ditegur, mintalah ampun kepada Tuhan. Minta ampun kepada, jangan tunda-tunda. Mintalah ampun kepada Tuhan. Jika ada ketidaktaatan kita ditegur, mintalah ampun kepada Tuhan. Jika pendekatan kita berdoa selama ini, kita pusat hidupnya, mintalah ampun kepada Tuhan. Biar kita diubahkan. Sehingga kita tegas terhadap diri kita. Waktu Tuhan yang terbaik. Cara Tuhan yang terbaik. Kalaupun sakitku sembuh, bukan fokus untuk diriku, tetapi fokus untuk mempermuliakan nama Yesus Kristus yang Tuhan, penebus, juru selamat, raja di atas segala raja. Sehingga makin banyak lutut bertelut dan mulut mengaku Yesus satu-satunya Tuhan. Mari kita berdoa. Tidak habis-habisnya kami kagum kepada Engkau. Ya Bapa kami di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kasih-Mu yang tidak berubah itu ajaib, melampaui akalan pikiran. Sehingga tidak berkesudahan kasih kesabaran-Mu melawati kami dengan kebenaran firman Tuhan yang murni. Supaya ibadah kami, doa kami bukan berfokus pada diri kami. Dari Engkau, oleh Engkau, kami kembalikan kepada Engkau kemuliaan sampai selama-lamanya. Oleh karena itu, siapapun yang sakit, siapapun yang masalah rumah tangga, masalah apapun, dalam nama Yesus, Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan, bagi kemasyuran nama Yesus Kristus. Oleh karena itu Tuhan, ubahkanlah kami sebagai bejana-Mu, wadah berkat, karena Engkau mati buat kami. Oleh karena itu, ubahkanlah kami supaya diproses demikian rupa. Hidupku bukan aku lagi melainkan Kristus. Itu kelihatan dari keteladanan hidup. Dalam rumah tangga, dalam kehidupan pekerjaan, dalam bermasyarakat, dimanapun kami berada. Sehingga seluruh jemaat-Mu ini Tuhan, diutus tengah-tengah dunia ini menjadi surat-surat yang terbuka, yang bisa dibaca orang, sehingga makin banyak lutut bertelut dan mulut mengaku Yesus satu-satunya Tuhan. Maka tempat ini semakin dipenuhi, semakin dipenuhi, semakin dipenuhi jiwa-jiwa baru, dan Tuhan
dipermuliakan. Dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Semua yang percaya sama-sama katakan.